Shalom, Horas buat kita semua, amanginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk renungan harian kita, yaitu Jumat 14 Juli 2023. Kita lebih dulu bernyanyi. Kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami datang kembali ke hadapan-Mu, mensyukuri atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, menghantarkan kami dari malam ke hari yang baru. Setiap pagi Tuhan menyertai kami untuk menjalani hari-hari kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, supaya dengan firman-Mu yang mengawali hidup kami untuk melakukan segala aktivitas kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini yang diambil dari Lukas 15 ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Hudokma Tuhamu, sumat tusido gumodang lasmi roha di banua gijang, mida si perdosa sahalak naolo paubahon rohana. Asamida sia pulusia partigor nasopola paubahon rohana. Demikianlah firman Tuhan. Amanginang, kita tahu setiap orang tidak menginginkan yang namanya kehilangan. Apakah itu kehilangan harta ataupun orang-orang yang dikasihinya. Jika memang itu terjadi, maka pasti akan mencarinya sampai mendapatkannya. Kenapa harus mencari sampai dia mendapatkannya? Karena memang yang hilang itu berharga bagi dia. Hari ini dikatakan di sini kalau kita baca di Lukas 15 ini, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Seorang gembala yang baik pasti mengasihi semua kawanan dombanya. Dan dia tidak akan memilih-milih ataupun membeda-bedakan di antara domba-dombanya itu. Karena itu semua berharga di matanya, yaitu menjadi milik kepunyaannya. Dan dia akan melakukan apa saja agar dombanya itu menjadi domba yang sehat dan juga tidak ada yang terhilang satupun di antara domba-dombanya itu. Sebagai gembala yang baik, tidak akan meninggalkan satupun dari dombanya itu. Tetapi dia akan menggiring bersama-sama ke tempat yang sama, di mana domba-domba itu akan menikmati kehidupan yang baik yang diberikan oleh sang gembala. Begitu juga
Perumpamaan hari ini ayat 1 sampai ke 6 adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Kenapa? Jika satu dari domba itu hilang, sang gembala mencarinya sampai menemukannya. Memang semua gembalaannya itu sangat berharga di matanya. Jika firman ini berkata tentang domba yang hilang, Yesus adalah gembala yang baik bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Seorang gembala yang baik sangat mengasihi dan menyayangi semua dombanya. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Kita adalah domba-dombanya. Semua berharga di mata Tuhan. Tak satu pun membiarkan umatnya hilang ataupun jauh daripadanya. Dan jika ada satu yang hilang, maka akan dicari sampai mendapatkannya. Dan dia akan bersukacita saat dia sudah mendapatkan yang hilang. Dan akan bersama-sama dengan kawanan yang lainnya. Bersama-sama. Karena semua dombanya sudah bersama-sama dengan dia. Yesus mengasihi semua umat manusia. Dan sangat berharga di matanya. Dan satu pun Tuhan tidak menginginkan umat yang dikasihinya jatuh ke dalam dosa dan jauh daripada Tuhan. Kita adalah milik Allah dan umat kesayangan Allah. Dan jika ada di antara kita yang jauh daripadanya ataupun melakukan dosa, Tuhan mencari kita. Tuhan akan memanggil kita untuk kembali kepadanya. Sekalipun Tuhan harus berkorban untuk itu. Sebagai gambaran, Yesus Kristus rela berkorban untuk kita. Untuk menebus dosa-dosa umat yang berdosa. Bukti dari kasih Allah. Amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jika Allah sungguh mengasihi kita, apa yang menjadi respon kita sebagai orang yang percaya kepadanya? Marilah kita mengisi hari-hari kita selagi kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menginginkan kita supaya kita jangan hidup di dalam dosa. Tuhan menginginkan kita supaya kita hidup bersama-sama dengannya di tempat yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita baca kembali di ayat ini, di hata-bata di dok, sumat tusido gumodang lasni roha di banua gijang mida si pardosa sahalak naolo pau bahon rohana asamida sia pulusia partigor nasopola pau bahon rohana. Orang yang mengaku kesalahan di hadapan Tuhan dan dia mau bertobat, memperbaharui kehidupannya di hadapan Tuhan, sangat berharga di mata Tuhan. Dibandingkan kepada orang-orang yang merasa sudah benar, sudah suci,
sudah tidak punya kesalahan. Sangat berharga di mata Tuhan pengakuan setiap orang akan setiap perbuatan dalam dosanya dan mau datang kepada Tuhan. Dan jika kita baca di ayat ini, karena bersukacita di surga, karena sudah sempurna kawanan domba itu bersama-sama dengan gembalanya. Tidak ada yang terhilang. Sehingga mereka semua bersukacita. Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah manusia berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Marilah kita menghargai, marilah kita menjaga pengorbanan Tuhan itu. Selama kita di tengah-tengah dunia ini, Yesus menginginkan kita supaya tetap bersama-sama dengan Dia sampai di kehidupan kekekalan nanti. Tuhan tidak mau dan tidak ingin akan kematian orang berdosa, tetapi pertobatan, pengakuan, pembaharuan diri di hadapan Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi satu hal, Allah selalu menjaga kita. Asal kita mau mendengarkan suaranya, asal kita mau ikut akan panggilannya. Memang tidak mudah untuk melakukan segala apa yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita memberikan diri di hadapan Tuhan. Supaya kita tetap menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Supaya kita menjadi satu di dalam kawanan domba Allah. Tidak terpisah dengan Sang Gembala, yaitu Yesus Kristus. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita sama-sama berjuang sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia ini. Tujuan hidup orang Kristen, orang percaya, bukanlah di dunia ini, tetapi di dalam kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, kami tetap mengikuti Engkau, menjadi kawanan domba-Mu, tidak jauh daripada Tuhan. Supaya hati kami selalu dekat dengan-Mu setiap hari. Supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami kepadamu. Amin. Horas, Amanginang, selamat berjuang bersama Yesus. Ada jalan keluar. Bertobatlah kau pada Tuhan, berbaliklah pada Allah-Mu. Bertobatlah kau pada